Nasi uduk sambal tomat ikan wader, komplit banget teman semua. Ada nasi, lauk, sama sambelnya. Nasi uduknya super pulen, wangi dan gurih. Dimakan dengan ikan wader yang kriuk-kriuk, pakai sambal tomat, auto batal diet. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semua? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi uduk ikan wader sambal tomat. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya, tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo ikutin terus videonya hingga selesainya nanti. Berasnya saya menggunakan beras cap opung. Cap opung merupakan beras yang berasal dari padi pilihan berkualitas yang dihasilkan dari pertanian alam Indonesia. Diproses dengan teknologi modern dengan pengawasan ahli yang berpengalaman sehingga menghasilkan beras dengan kualitas terbaik. Beras opung pilihan hemat para ibu cermat. Bawang merah dan bawang putihnya cukup dicincang kasar saja ya teman semua. Jadi tidak ada bahan yang dihaluskan ya. Pertama saya akan buat nasi aronnya dulu ya teman semua. Saya tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya. Jadi saya membuat nasi uduk ini dengan sistem aron ya teman semua. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Aromanya sudah harum ya, bawang merah dan bawang putihnya. Saya tambahkan serai yang sudah digeprek, kemudian jahe geprek, lengkuas geprek, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Ditumis-tumis lagi sampai semua bahan yang masuk ini mengeluarkan aroma yang harum atau yang wangi ya. Semua bahan yang ditumis ini sudah mengeluarkan aroma yang wangi atau yang harum ya teman semuanya. Saya akan masukkan santannya. Ini saya kasih santan 1200 ml dari setengah butir kelapa ya teman semua. Ini agak beku tidak apa-apa karena memang dari kulkas ya. Ditunggu sampai mendidih ya santannya sambil diaduk-aduk. Kemudian saya tambahkan untuk lebih harum lagi, lebih wangi, daun pandan ya teman semua, dan daun salam. Kemudian saya tambahkan juga garam ya teman semua. Sambil diaduk-aduk, ditunggu sampai santannya mendidih ya. Santannya sudah mendidih, saya akan masukkan beras opungnya ya. Dan beras ini sudah dicuci bersih ya teman semua. Setelah dicuci bersih, ditiriskan. Maaf saya pakai tangan saja supaya bisa bersih berasnya, bisa masuk semuanya. Oke. Sambil diaduk diratakan ya. Ditunggu sampai santannya ini susut karena nanti akan diserap oleh beras opungnya ini ya. Namun tidak sampai kering, jadi nanti agak basah begitu. Saya sudah matikan apinya. Teman semua nanti bisa lihat ya. Santannya sudah susut, tapi tunggu sebentar lagi ya teman semuanya, karena santannya masih kelihatan agak banyak. Diaduk-aduk khususnya bagian bawah saja ya teman semua. Jadi jangan diaduk diputar-putar begitu, nanti berasnya bisa pada patah ya. Ini bagian bawah didorong pelan-pelan supaya tidak gosong ya. Aronnya ini, nasi aronnya supaya tidak gosong. Sudah cukup seperti ini ya. Sudah susut tapi tidak sampai kering sekali, masih agak basah. Saya matikan dulu apinya ya. Nah, karena nanti waktu mau mengukus saya akan tunggu dingin dulu ya. Jadi ini saya kasih lubang ini di tengahnya supaya uapnya ini bisa naik dan cepat dinginnya ya. Selanjutnya beras yang sudah diaron akan saya kukus ya. Saya menggunakan kukusan elektrik ya di tingkat yang pertama. Oke, saya tambahkan lagi secukupnya ya. Ini daun-daunnya saya ikutkan saja ya.
supaya nasinya lebih wangi jadinya ya. Nasinya sudah saya ratakan. Yang bagian pinggir ini sudah saya kasih tempat ya, supaya uap airnya ini bisa naik ke atas ya. Selanjutnya saya isi yang tingkat kedua. Ini serainya saya taruh di bawah ya, supaya nasinya wangi nantinya ya. Saya masukkan beras aronnya. Sudah masuk semuanya, saya ratakan dulu ya permukaannya ini. Oke, sudah merata. Saya akan tutup ya. Saya kukus dulu selama 45 menit ya teman semua. Saya atur dulu timernya. Iya, jadi ditunggu 45 menit ke depan ya. Selanjutnya saya akan membuat ikan wader kriuk ya teman semua. Di sini sudah ada 500 gram ikan wader yang segar. Dan ikan wader ini sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Untuk ikan wader akan saya goreng crispy pakai tepung bumbu kriuk cap opung. Tepung bumbu kriuk cap opung, rasa legendaris, harga ekonomis. Saya tambahkan air ya teman semua. Kemudian saya aduk-aduk sampai merata ya. Jadi ini tidak perlu ditambahkan bumbu yang lain lagi ya teman semua. Rasanya sudah enak. Jadi cukup tepung bumbu kriuk cap opung. Kemudian ikan wadernya saya masukkan ya ke dalam adonan tepung kriuknya. Saya masukkan semua. Saya aduk sampai merata ya ikan wader dengan adonan tepung bumbu kriuknya. Selanjutnya ikan wadernya ini saya pindahkan ke tepung bumbu kriuk cap opung, tapi yang kering ya, tidak pakai air ya. Selanjutnya ikan wadernya ini saya bolak-balik sampai semua terlumuri dengan tepung bumbu kriuk cap opung. Ikan wadernya saya goreng ya teman semua. Digoreng sampai matang. Sambil saya aduk-aduk, digoreng sampai matang, sampai kering ya teman semua. Ikan wadernya sudah matang ya teman semua. Sudah kering dan warnanya ini cantik ya, kecoklatan. Saya akan angkat dan ditiriskan dulu ya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat sambal tomatnya ya teman semuanya. Hanya ada 3 macam bahan. Cabai rawit yang merah, cabai merah besar, kemudian ada tomat yang merah. Saya goreng dulu ya bahan untuk sambal tomatnya. Ini saya goreng dulu cabai-cabainya. Minyaknya sudah panas. Cabai rawitnya tadi saya sudah kasih guratan teman semua, supaya minyaknya ini tidak meletup-letup ya. Jadi yang perlu diingat kalau menggoreng cabai rawit harus diberi guratan dulu ya. Cabainya ini sudah setengah matang teman semua. Saya akan masukkan tomat yang sudah saya belah menjadi 2. Ini sengaja masuknya bukan di pertama tadi ya, baru menyusul karena memang tomat ini cepat matangnya. Tomatnya banyak ya teman semua, karena memang saya buatnya ini judulnya sambal tomat ya. Sambil diaduk-aduk, tunggu sampai semuanya matang, tapi tidak sampai kering ya teman semua, supaya sambalnya rasanya enak. Kalau terlalu kering itu nanti jadi sambalnya kurang enak ya. Sudah matang ya cabai dan tomatnya, jadi tidak sampai kering, tapi sudah matang ya. Saya akan angkat dulu. Saya akan ulek dulu sambalnya sambil saya tambahkan bahan-bahan yang lain ya. Ada garam, kemudian gula pasir,
Terasi, ini terasinya sudah matang ya teman semua, sudah dikukus. Kemudian kaldu jamur. Untuk kaldu jamurnya atau penyedap itu opsional ya teman semua. Kalau tidak suka bisa di skip. Saya akan ulek, diulek kasar saja ya, tidak perlu sampai halus sekali, supaya masih ada tekstur dari cabenya, tomatnya ya, membuat enak sambelnya. Sudah cukup kasar-kasar seperti ini ya teman semuanya. Jangan lupa dicicip dulu rasanya ya. Mungkin mau nambahkan garam ataupun gulanya boleh-boleh saja, disesuaikan selera masing-masing ya. Ini saya sudah cicip, rasanya sudah enak, sudah pas, sudah cukup ya. Sudah 45 menit, saya buka dulu ya tutupnya. Wangi banget ya aromanya teman semuanya. Berasnya atau nasi uduknya ini pulen banget. Menggunakan beras opung ya teman semua. Bisa dilihat teksturnya juga bagus. Pulen kelihatan ya. Kalau aromanya sih hanya saya yang bisa cium, harum dan wangi ya. Tapi ini yang pasti sangat enak teman semua. Nasi uduk sambal tomat ikan wader, komplit banget teman semua. Ada nasi, lauk, sama sambelnya. Nasi uduknya super pulen, wangi dan gurih. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Silakan selamat mencoba membuatnya sendiri di rumah. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!